Meskipun angka kesembuhan terus bertambah, namun kasus positif COVID-19 harian masih ada. Ini menunjukkan pandemi COVID-19 masih mengintai kita. Tahun ini, pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama kerabat dan handai taulan, dengan syarat tetap menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya lonjakan. Hari ini saya memimpin rapat terbatas tentang persiapan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan Hari Raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Namun, kita harus tetap waspada, jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan COVID-19. Apalagi arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar. Menurut laporan yang saya terima, diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik. Untuk itu, demi menciptakan kekebalan komunal dan memfasilitasi masyarakat, TNI Angkatan Laut terus berikan layanan vaksinasi di pangkalan terdekat di seluruh wilayah NKRI untuk kebaikan anak negeri dan bangkitnya ekonomi di bumi pertiwi. Libur Hari Raya Idul Fitri semakin dekat, mobilitas masyarakat semakin padat. Protokol kesehatan harus tetap diperketat karena pandemi COVID-19 menyebar secara cepat. Lindungi diri dan orang-orang terdekat agar sehat, selamat saat berkumpul bersama sahabat dan kerabat. Bersama saya Uli Lailia, inilah Zona Maritim. Saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak, sedangkan total vaksinasi nasional hingga saat ini, hingga hari ini TNI Angkatan Laut telah melayani vaksinasi sebanyak, dengan rincian sebagai berikut. Korban 1 yang berkedudukan di Kota Jakarta bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 823.162 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 1.025.470 orang. Koarmada 3 yang berkedudukan di Kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 133.043 orang. Kolim Lamil 269.928 orang, Korps Marinir 226.515 orang, Pusi Drosal 59.356 orang, Kodik Latal STTAL 51.681 orang, Seskoal 52.943 orang, Akademi Angkatan Laut 45.069 orang, Puspomal 2.529 orang, Mabesal 547.183 orang, Puspenerbal 75.209 orang. Untuk menjangkau masyarakat maritim Kota Cirebon yang belum tervaksinasi, Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon menggelar serbuan vaksinasi maritim di Masjid Raya At-Taqwa, Kota Cirebon, Jawa Barat. Layanan vaksinasi dilaksanakan malam hari di saat lingkungan Masjid Raya sedang ramai dan masyarakat Muslim telah berbuka puasa. Kita dari tim vaksinator TNI Angkatan Laut Lanal Cirebon. Di sini kita mengadakan serbuan vaksinasi Ramadan, di mana di sini kita melaksanakannya mulai dari tanggal 5 April sampai tanggal 30 April 2022. Di sini kita mulai dari habis maghrib sampai pukul 9 malam setelah tarawih. Demi mencegah terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19, terutama saat bulan Ramadan menjelang libur Hari Raya Idul Fitri, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak kembali bersinergi bersama Forkopimda Kalimantan Barat untuk kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Pertengahan bulan Ramadan, pusat perbelanjaan Kota Ambon semakin ramai pengunjung. Hal ini bisa memicu terjadinya penyebaran virus COVID-19. Menyikapi hal tersebut, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon masih terus menggelar serbuan vaksinasi maritim di 2 mal terbesar di Kota Ambon, yaitu Maluku City Mall dan Ambon City Center. Hal ini terus dilaksanakan demi terciptanya kekebalan komunal di kalangan masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon. Untuk mencapai target pemerataan vaksinasi nasional, TNI Angkatan Laut Komando Armada 3 menurunkan vaksinator dari Dinas Kesehatan Koarmada 3 untuk menggelar serbuan vaksinasi maritim di beberapa lokasi sekaligus, yaitu Sekolah Dasar Inpres, kampus, dan pusat perbelanjaan di wilayah Sorong, Papua Barat. Upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang terus bermutasi tidak mudah. Diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk kekebalan dan keselamatan. Yakinkan diri bahwa kita mampu mengakhiri pandemi. Dengan bersatu, berjuang, kita pasti menang. Saya Uli Lailia, sampai jumpa.